AI itu katanya bisa menangkal serangan cyber. Gue juga baru tahu sih. Nah, ini bakal gue bahas nih guys. Jadi, perusahaan keamanan cyber yaitu Global Palo Alto Networks mengungkapkan kecerdasan buatan artificial intelligence ternyata dapat menjadi metode yang efektif untuk menangkal serangan cyber dari para hacker. Nah, di sini Adi Rusli, Country Manager Palo Alto Networks Indonesia, menyebut integrasi AI menjadi langkah yang penting selanjutnya untuk organisasi atau perusahaan. Fokus yang lebih besar terhadap otomatisasi proses keamanan cyber yang sudah dijalankan juga sangat penting untuk memupuk ketangguhan dan tingkat keyakinan untuk menghadapi serangan cyber, kata Adi dalam keterangannya. Nah, merujuk laporan State of Cybersecurity ASEAN di tahun 2023, pengintegrasian artificial intelligence menjadi salah satu jenis tren teknologi yang paling banyak diadopsi oleh banyak organisasi di kawasan. Ia menjelaskan langkah integrasi keamanan cyber dengan AI untuk merespons pelaku kejahatan cyber yang terus mengembangkan strategi penyerangan. Nah, lebih lanjut ia menjelaskan peningkatan serangan cyber di organisasi terjadi di 3 sektor. Nah, di antaranya itu ada aktivitas transaksi digital yang melibatkan pihak ketiga sebanyak 58%, kemudian ancaman dari perangkat IoT yang tidak terpantau itu sekitar 49%. Buat kalian yang belum tahu IoT ya, IoT itu Internet of Things guys, oke? Nah, kemudian serta ketergantungan pada layanan dan aplikasi yang berbasis cloud itu sebesar 48%. Nah, ketiga sektor itu baru-baru ini diidentifikasi sebagai 3 jenis tantangan keamanan cyber yang paling sering dihadapi oleh perusahaan dan organisasi di Indonesia. Kendati demikian, tercatat lebih dari 53% dari perusahaan di Indonesia menyatakan keamanan cyber itu menjadi topik yang kerap dibahas di tingkat dewan direksi setiap kuartal dan menjadi agenda utama bagi sebagian besar dewan direksi. Nah, imbasnya itu sebanyak 63% organisasi di Indonesia itu meningkatkan anggaran mereka untuk keamanan cyber pada tahun 2023 ya. Nah, kemudian terlebih lagi sebanyak 30% organisasi di Indonesia itu mencatat peningkatan anggaran hingga lebih dari 50% untuk tahun 2023. Nah, jika dibandingkan dengan tahun 2022, peningkatan ini merupakan suatu tren yang sangat positif karena semakin banyak organisasi yang berupaya untuk mendongkrak kemampuan menghadapi ancaman keamanan cyber, kata dia. Sejumlah pakar sebelumnya menyatakan bahwa AI bisa menjadi solusi menangani masalah serangan cyber, termasuk kebocoran data. Nah, namun yang jadi masalah adalah seberapa efektif penggunaan AI ini untuk melakukan itu semua ya kan. Nah, namanya juga komputer guys, walaupun mereka cerdas itu kita nggak tahu nih seberapa efektifnya ya kan, namanya juga komputer gitu guys. Nah, kemudian Deputy of Operation CSR IT ya, itu Muhammad Salahuddin Manggalani, sorry nih kalau misalkan gue ada salah nama lagi ya kan, itu mengatakan AI bisa saja digunakan untuk mencegah kebocoran data, tapi hanya bisa digunakan untuk meningkatkan kemampuan keamanan proteksi. Nah, kalau dari sisi defense protection, AI itu merupakan enhancement. Setelah ada security, baru di-enhance security-nya dengan AI, sehingga ada otomatisasi. Ada kecerdasan yang melebihi dari keterbatasan manusia, kata Salahuddin beberapa waktu lalu. Nah, kemudian Salahuddin juga menjelaskan tentang tanpa sistem keamanan, kecerdasan buatan itu akan bisa mencegah kebocoran data. Tidak hanya itu, kemampuan sistem keamanan juga harus ditingkatkan agar data keamanan bertingkat gitu. Nah, kemudian jadi tetap security-nya harus kita jalanin dulu secara bertingkat, mulai dari endpoint, security-nya, network, service system, dan semuanya. 7 layer itu harus dijalanin dulu nih, ya kan, security-nya. Baru kita bisa exercise artificial intelligence untuk membantu kita dalam hal itu, ungkap dia. Gimana guys, menurut pendapat kalian? Sehebat-hebatnya AI, itu kalau menurut gua ya, itu tetap kita butuh yang namanya manusia guys. Oke. Nah, untuk videonya sampai sini terlebih dahulu. Tulis pendapat kalian di kolom komentar di bawah.